Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel nama saya Pratama, dan di video ini kita akan membahas tips menggunakan Microsoft Word. Karena di bulan ini saya rasa banyak yang memulai membuat laporan, jadi kita akan membuat video tentang bagaimana membuat daftar pustaka dan melakukan pengutipan atau citasi pada Microsoft Word. Jadi mari kita mulai saja videonya. Ya, saya sudah punya Microsoft Word, ini sudah saya buka. Di sini ada satu bab ya, contohnya ada satu bab. Dan yang saya sarankan kalau kita akan membuat citasi, membuat pustaka, sebaiknya ketika kita akan mensitasi supaya nanti daftar pustakanya sesuai dengan yang kita kutip, maka akan lebih baik ketika kita menyusunnya dalam satu file dari bab 1 sampai dengan bab terakhir. Meskipun demikian, kalau ada yang mau dipisah terserah saja, tapi intinya adalah saya akan memberikan tips untuk kita membuat daftar pustaka dan mengutip untuk menghindari kesalahan akibat ketidakpahaman kita tentang standar-standar pengutipan yang ada. Baik, kita mulai. Untuk menambahkan citasi atau referensi, kita bisa menggunakan menu reference yang ada di Microsoft Word. Sebetulnya kita bisa juga menggunakan software pihak ketiga, misalkan Mendeley atau yang lainnya. Tetapi sebetulnya Microsoft Word dan beberapa software seperti WPS dari Kingsoft itu dia sudah punya fitur reference sendiri, jadi bisa kita manfaatkan. Kita lihat di sini reference sudah saya buka di sebelah kanan. Ini ada insert citations, ada manage source dan lain-lain. Ini adalah tempat kita nanti bekerja untuk bisa menambahkan citasi dan juga daftar pustaka. Ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa saat kita mengetik atau saat mengedit, kita bisa menambahkan satu persatu sumbernya, atau boleh kita menambahkan semua sumbernya baru kita sisipkan dalam kutipan. Silakan Anda bisa menggunakan cara yang mana saja. Oke, cara yang pertama adalah ketika kita dalam kondisi sedang mengetik atau bahkan sudah ada filenya, tinggal kita menambahkan kutipannya. Misalkan pertama kita abaikan dulu, kita tidak mengutip dulu, atau bahkan kita langsung mengutip pun bisa. Baik, misalkan ini di kasus pertama saya sudah punya sebuah file, tinggal saya tambahkan citasinya. Kita contohkan misalkan pada baris pertama ini. Kita akan menambahkan atau menjelaskan bahwa ini adalah kutipan. Langkah pertama, kita tentukan mau stylenya yang mana. Saya akan contohkan untuk IEEE. Kenapa IEEE? Karena untuk IEEE itu kita tidak harus menuliskan nama pengarang di depannya. Nanti kita akan lihat juga di API kalau kita ubah ke API seperti apa. Jadi saya akan pilih IEEE. Kalau Anda menggunakan standar API, Anda boleh memilih API. Nanti akan saya perlihatkan bagaimana kalau kita mengubah ke standar API. Kita mulai dengan IEEE. Lalu klik citasi atau insert citation. Di sini karena pertama kali saya menggunakan file ini, saya belum menambahkan sumber apapun di file ini, kita klik add new source. Namun pastikan ketika filenya masih doc, maka fitur ini tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi untuk membuat fitur ini bekerja dengan baik, kita save as ke versi terbaru dan pastikan dia docx. Saya rename ini misalkan sampel bab 2 citasi. Baik, kita sudah mengupgrade file kita dari yang awalnya doc. Jadi yang masih mengetik di doc, saya sarankan gunakan docx. Kita lanjutkan, kita ulangi langkah yang tadi. Kita klik insert citation, lalu add new source. Lalu kita tambahkan berdasarkan sumbernya apa. Yang pertama, jika sumbernya buku, kita pilih di sini type of source-nya adalah book. Kita tinggal isikan kolom-kolom yang disediakan. Jadi tinggal lihat di bukunya apa saja, siapa pengarangnya dan lain-lain yang tersedia yang ada di Microsoft Word. Jadi kita nanti tidak perlu bingung lagi susunan daftar pustakanya seperti apa, nama dulu, tahun dulu. Ini nanti dia akan menyesuaikan. Misalkan nama panjangnya adalah
Erik Pratama. Berarti nama belakang dulu Pratama Erik. Ini untuk yang satu pengarang. Judulnya misalkan jenis website. Nanti silakan Anda masukkan sesuai dengan buku yang Anda kutip. Tahun dia terbit misalkan 2017. Lalu kotanya diterbitkan di mana? Lihat di bukunya di Bandung misalkan. Penerbitnya siapa? Misalkan Grama Press misalkan. Kita juga bisa menambahkan tag untuk memudahkan kita mencari. Nah, kalau yang saya biasa lakukan adalah saya tagnya berdasarkan misalkan saya punya laporan 01, ini urutan ke 001. Jadi kalau kita menggunakan di sumber yang lain, saya masih bisa menggunakannya. Atau Anda bisa menggunakan tag yang lainnya. Itu silakan disesuaikan saja. Atau dibiarkan sesuai dengan yang dibuatkan oleh si Microsoft Word. Saya klik OK. Nah, dia otomatis menambahkan citasinya di sini. Jadi kalau IEEE, dia akan menambahkan nomor dari sumbernya. Berikutnya, misalkan ada di kalimat ini. Misalkan saya mengutip dari sumber yang lain. Saya tambahkan add new source. Masih buku ini misalkan 2 penulis. Misalkan saya gunakan yang contoh di bawah. Namanya James Kramer. Berarti Kramer dulu baru koma James dan titik koma Jackie Chan. Berarti Chan koma Jackie. Kalau 3 titik koma lagi nama belakang koma nama depan. Judulnya apa misalkan web programming in future misalkan. Tahun berapa? 2016 misalkan. Misalkan dia diterbitkan di New York. Penerbitnya misalkan IEEE Press. Silakan diisikan sesuai dengan buku yang Anda kutip. Lalu klik OK lagi, dia akan otomatis menambahkan kutipan di sini. Begitu seterusnya sampai dengan semua yang Anda kutip selesai. Ini kalau kita sudah punya filenya, lalu kita menambahkan kutipan-kutipannya. Bagaimana kalau kita dari awal sudah mengetik lalu ingin menambahkan citasi? Itu juga bisa. Misalkan website terdiri dari 2 web atau terdiri dari 2 jenis web, yaitu statis dan dinamis. Kita bisa langsung menambahkan. Kalau sumber baru add new source, misalkan ini sumbernya dari mana? Kita ambil sumbernya dari jurnal. Pilih jurnal artikel. Sama nama pengarangnya siapa? Misalkan ini Jet Li. Judulnya apa? Judulnya adalah Web 4.5 misalkan. Ini adalah jurnalnya, berarti nama jurnalnya misalkan Journal of IT. Silakan dilihat berdasarkan jurnalnya. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2018 misalkan. Kita ambil dari halaman berapa? Misalkan 20 sampai dengan 25. Lalu lihat jurnalnya volume berapa? Misalkan volume 3. Ini di bawah juga ada example-nya. Kemudian terbitan keberapa? Terbitan kedua misalkan. Lalu oke. Lagi-lagi dia akan menambahkan kutipannya. Begitu seterusnya sampai dengan semua bagian selesai. Lalu bisakah kita misalkan menambahkan terlebih dahulu semua sumbernya? Boleh. Misalkan saya ingin menambahkan sumber-sumber bukunya dulu, sumber bacaan dan webnya dulu, baru kemudian kita sisipkan kutipannya. Kalau kita ingin menambahkan sumbernya dulu, kita bisa langsung di manage source. Ini sudah ada 3 sumber yang tadi saya masukkan. Di sebelah kiri adalah sumber-sumber lain yang sudah pernah saya buat. Kalau kita sudah pernah membuat, ternyata kebetulan ada yang sama atau ada sumber yang kita gunakan juga. Misalkan saya menggunakan yang ini, basis data. Saya pilih, lalu saya copy ke file yang sedang aktif ini. Kalau kita mau menambahkan sumber yang baru, new,
lagi-lagi nama pengarangnya siapa, lalu tipenya apa. Misalkan tipenya kali ini adalah yang sering digunakan anak sekolah, biasanya website. Walaupun sebetulnya ini kurang pas untuk kita jadikan referensi, tapi tidak apa-apa. Misalkan kita coba yang website, sumber tambahan yang biasa kita gunakan. Kalau ada nama pengarangnya, kita tuliskan siapa pengarangnya. Sebuah sumber website yang benar biasanya ada yang menulisnya siapa. Kalau misalkan kita ambil dari misalkan dari Kompasiana, itu ada yang menulisnya. Kita tuliskan siapa penulisnya. Misalkan penulisnya adalah Lukman Hakim, berarti Hakim, Lukman. Nama webnya misalkan Kompasiana. Saya tidak tahu siapa company-nya, tidak masalah. Tahunnya misalkan tahun diterbitkan. Ini ya, tahun diterbitkan misalkan dia 2016. Bulan apa? Bulan Februari. Kita ketikkan standar bahasa Inggris saja. Nanti biar dia menyesuaikan. Kecuali standar language Anda sudah bahasa Indonesia. Tanggalnya tanggal berapa? Kalau ada tanggalnya tuliskan tanggalnya. Misalkan tanggal 16. Lalu tanggal, tahun, bulan kita mengakses. Misalkan kita mengakses baru bulan yang lalu, berarti tahun 2020, bulan Maret, tanggal misalkan 17. Lalu URL-nya misalkan http kompasiana.com/a/misalkan web. Ya, sudah lengkap. Ketika sudah lengkap, ini misalkan ya, oke. Web page-nya betul Kompasiana ini, atau ini kita bisa tambahkan juga judulnya. Misalkan judulnya web di masa depan. Ini page-nya ya, bukan si yang punya webnya. Lalu production company-nya ini Kompasiana. Berikutnya kita mau menambahkan yang lain, tambahkan kembali. Jenisnya apa? Bahkan ketika kita punya sumber dari interview, kita bisa menuliskan interview. Yang kita interview siapa? Misalkan namanya adalah Teddy Gunawan. Berarti Gunawan, Teddy. Kita sedang mewawancara tentang apa? Misalkan tentang sejarah IT di Bandung. Judul interview kita. Kemudian kapan kita melakukan interview? Misalkan kita menginterview di tahun 2020 di bulan Januari tanggal 15 misalkan. Dan begitu seterusnya untuk semua sumber. Setelah kita masukkan semua sumber, kita bisa menambahkan. Misalkan di sini saya tambahkan ini kutipan dari siapa? Klik insert citation. Ini dari Teddy. Lalu scroll lagi terus. Kalimat ini kita kutip misalkan dari laman yang mana, dari ini. Dan begitu seterusnya sampai dengan semua kutipan telah selesai. Sehingga pada titik akhir, ketika kita menambahkan daftar pustaka, secara otomatis semua sumber yang kita gunakan itu bisa kita munculkan. Saya tinggal klik di sini by bibliografi atau daftar pustaka, klik. Ini kita bisa pilih template. Saya pilih saja yang paling atas. Tinggal dihapus karena saya tidak butuhkan ini. Dan selesai. Kita lihat. Ini semua akan diurutkan. Kutipan 6 sudah pasti masuk. 6 itu yang mana kita bisa lihat. Ini 5. 5 ini punyanya siapa? 5 berarti kita mengutip dari Pratama. Ini kalau IEEE dia akan menyesuaikan. Kalau IEEE dia kan nama depan titik nama belakang. Lalu bagaimana kalau ternyata yang diminta adalah APA? Kalau ternyata di APA, saya tinggal ubah di style. Lalu saya pilih APA, maka secara otomatis dia akan berubah. Kita tidak perlu mengurutkan lagi.
tidak perlu membulak-balik kontennya karena semua fieldnya sudah kita isikan, maka dia akan menyesuaikan. Lalu bagaimana dengan teks yang di atas, apakah dia berubah? Kita lihat. Dia sudah berubah. Secara otomatis. Lalu bagaimana kalau kita ingin mengubah manual? Tidak masalah. Misalkan saya ingin memindahkan. Kalau di sini kita agak sulit mengubah manual. Jadi kalau kita ingin mengubahnya manual, saya sarankan lebih baik kita convert ini menjadi static text. Maka dia tidak link lagi, tapi kita bisa memastikan bahwa ini adalah kutipan yang tepat. Saya pindahkan. Misalkan menurut siapa? Bla bla bla. Lalu biasanya kalau kita menggunakan tipe ini, itu kalau tidak salah tahunnya, atau menurut ya di sini tahunnya 2011. Dan selesai. Kalau tidak perlu kita ubah jadi statik, kita biarkan. Kecuali kalau kemudian kita sudah selesai, lalu kita ingin mengirimkan ke orang lain, kita khawatir berubah, citasinya kita bisa ubah menjadi teks statik semuanya. Lalu apa lagi? Misalkan kalau kita menggunakan fitur ini ketika saya menambahkan sumber yang baru. Misalkan di bagian ini, kita lihat di bagian ini, misalkan saya menambahkan kutipan yang baru. Saya kembalikan ke IEEE. Tentunya yang atas ada yang salah ya, tidak masalah. Nanti misalkan saya tambahkan lagi di sini, saya tetap ambil kutipan lalu saya menambahkan kutipan baru yang tertinggal. Misalkan saya tambahkan kutipan baru, sumber baru, ini dari website tapi tidak ada penulisnya. Kita coba tidak ada penulisnya website, kita tidak tahu pengarangnya. Nama webnya adalah judulnya adalah text editor. Kita ambil dari Wikipedia. Tahun dia diterbitkan 2015, misalkan bulan Maret tanggal 20. Kalau kita mengakses di tahun 2020 bulan April tanggal 1. URL-nya http wikipedia.com/id/texteditor misalkan. Kita punya text editor, sumber yang baru. Sekarang kita lihat. Ini masih yang lama. Kita pilih update citation and bibliography. Klik. Maka dia akan menyesuaikan. Ya, jadi tidak ada lagi kesalahan untuk nanti kita menambahkan daftar pustaka. Karena dengan cara ini dia akan diupdate otomatis. Bagaimana kalau kita hanya menggunakan ini untuk daftar pustaka saja? Silahkan. Oh, misalkan saya punya file yang baru. Kita sudah mensitasi dengan benar. Tinggal kita tambahkan daftar pustakanya, malas nyusun. Tidak masalah, kita gunakan reference.
Kita tunggu dia fieldnya muncul. Ini agak lama karena saya menggunakan Mendeley, dia sedang load Mendeley. Kita sebelah kanan, kita ke manage source saja, tambahkan mana saja. Ini saya copy. Ini misalkan yang kita gunakan di laporan kita. Tapi ini sangat tidak disarankan kalau kita menggunakan IEEE karena IEEE basisnya number ya. Ini kalau saya tambahkan ke sini, sedikit nanti bisa jadi nanti si nomor pada bab dan nomor di daftar pustaka akan berbeda kalau kita menggunakan standar IEEE. Kalau kita gunakan standar yang lain nggak masalah. Selesai. Ini kalau IEEE, kalau kemudian ternyata dia APA, dia menyesuaikan. Dia diurutkan dari A sampai dengan Z. Kalau dia IEEE, nah ini dia kalau berdasarkan IEEE harusnya dia berdasarkan urutan dia muncul di kutipan. Tapi karena kita tidak mengutip, maka dia akan juga dia tidak akan beraturan, tidak akan sesuai dengan apa yang kita tambahkan di kutipan. Jadi saya tidak menyarankan kalau menggunakan IEEE filenya berbeda. Kalau yang lain nggak masalah, karena kalau APA dia biasanya alfabetik, MLA juga alfabetik. Tapi filenya dia akan menyesuaikan. Kita lihat di sini. Demikian, jadi mudah-mudahan dengan tips ini yang nonton video ini bisa tahu bagaimana cara membuat kutipan yang benar, yang baik, yang kemudian tidak berisiko salah, walaupun tidak paham secara benar bagaimana kaidah membuat daftar pustaka dan mengutip. Jadi kita dibantu oleh sistem yang sudah ada di Microsoft Word. Itu saja untuk video kali ini, kita bertemu di video tips yang lainnya. Terima kasih sudah menonton, yang belum subscribe boleh subscribe, terima kasih. Kita bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.